Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yesaya 57 ayat yang ke-15 sampai 16. Yesaya 57 ayat 15 sampai 16. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Judul renungan kita hari ini adalah, Saat Diri Kita Jauh dari Tuhan, ditulis oleh Jean Markland. Sahabat suara kasih, waktu aku berpikir tentang kebangunan rohani, di pikiranku itu artinya seorang penginjil keliling yang datang ke kota, mendirikan tenda besar, menutupi tanah dengan serbuk gergaji, dan memasang pamflet di tiang telepon. Kebanyakan kebangunan rohani jadi sebuah acara tradisi, yang berlaku di zaman dulu dan tak lagi biasa di zaman sekarang. Kebangunan rohani pindah ke gedung-gedung gereja, dan selama beberapa minggu, orang-orang akan menerima pesan Injil yang baru, dan kesempatan untuk memperbaharui iman dan sukacita mereka ke Tuhan. Dari 2 minggu menjadi 1 minggu sampai akhirnya, kebangunan rohani gereja diadakan dari Minggu hingga Rabu saja. Di beberapa gereja, kebangunan rohani jadi ledakan kehidupan yang singkat, dalam rangkaian ibadah rutin yang bisa diprediksi. Anak-anak muda haus akan kebangkitan rohani, realitas Injil, tetapi saat mereka tidak menemukannya, mereka kehilangan minat sama sekali. Beberapa orang berkata, kebangunan rohani sudah mati karena kurang peminat. Aku harap itu tidak benar, karena kita butuh kebangunan rohani lebih dari apapun. Kita perlu merebut kembali kasih mula-mula kita, kembali kepada Tuhan yang berkuasa dan berdaulat, kasih Tuhan yang mengubah hidup, dan menyembuhkan orang yang patah hati.
Tapi ada satu pertanyaan yang selalu muncul. Apakah kita bisa dihidupkan kembali? Bisakah? Kalau begitu, lalu bagaimana hal itu terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus memahami bahwa kebangunan rohani dimulai dari kita sebagai individu. Kebangunan rohani terbesar dimulai dengan satu orang berlutut dan berdoa kepada Tuhan untuk menjadikan kebangunan rohani sebagai tindakan yang berdaulat. Mazmur 138 ayat 7 mengatakan, "Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku, terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku." Dari ayat ini dan sebagian besar isi Alkitab, kita tahu kalau Tuhan rindu supaya kita dekat dengannya, dan memiliki persekutuan yang murni bersama, tak peduli apa yang sudah kita lakukan, atau seberapa jauh kita sudah menyimpang dari Dia. Tangannya yang penuh kasih terulur kepada anak-anaknya. Waktu hubungan kita benar, ada begitu banyak kedamaian yang membanjiri jiwa kita, sehingga kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa kita tersesat, dan membiarkan diri kita menjadi dingin dan jauh dari Tuhan. Dunia dosa yang dingin dan acuh tak acuh akan menyeret kita jika kita membiarkannya, tapi apakah itu sepadan? Tidak. Hubungan dengan Bapa kita yang terkasih tidak ternilai harganya, dan harus jadi prioritas utama kita. Tapi kita menerima Dia begitu saja karena Dia selalu ada. Ini waktunya kita kembali kepada Tuhan, bertobat dan meminta kebangunan rohani untuk keluarga kita, bangsa kita dan diri kita sendiri. Tapi pertanyaannya tetap, apakah kita bisa dihidupkan kembali? Pertanyaan yang sama ditanyakan dalam Alkitab, seperti yang ditulis pemazmur. Seperti Mazmur 85 ayat 6 mengatakan, "Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersuka cita karena Engkau, sahabat suara kasih." Kita bisa dihidupkan kembali, Tuhan akan menghembuskan kehidupan yang baru ke dalam diri kita. Saat kita memintanya, adalah kehendaknya untuk mengampuni kita, memberkati dan menyambut kita kembali kepada kasih mula-mulanya. Dia tak hanya akan membawa kita kembali ke tempat kita sebelumnya, tapi Dia akan membawa kita ke tempat baru di dalam Dia. Marilah kita renungkan. Berdoalah untuk kebangkitan. Sejarah menunjukkan bahwa Tuhan sudah mengirimkan kebangunan rohani ke negara-negara di masa-masa krisis nasional, perang dan tekanan ekonomi. Dengan itu Tuhan mau mereka setia kepadanya, dan membuktikan Dia berkuasa, dan benar-benar berperang dalam pertempuran mereka. Jadi waktu kita dihidupkan kembali, berdoalah untuk kebangkitan, seolah-olah semua itu terjadi tergantung pada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu.
Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.